Timnas Indonesia U20 berhasil menang setelah menghadapi laga keras saat berhadapan dengan Timnas Fiji U20 dalam turnamen mini. Laga yang dimenangkan Indonesia dengan skor 40 ini banyak diwarnai kartu merah. Timnas Indonesia U20 versus Fiji berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 17 Februari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Duel berjalan dengan tempo sedang pada 5 menit awal. Skuad Garuda Nusantara mulai mencoba melakukan gebrakan di menit ke-8. Ada beberapa kali penetrasi dari sisi lapangan ke dalam kotak penalti yang dilakukan Doni Tri Pamungkas dan Arhan Fikri, namun belum berbuah gol. Fiji sempat memberikan ancaman ke pertahanan Indonesia di menit ke-10 lewat penetrasi Thomas Arthur. Namun, usaha sang pemain kandas setelah kalah dalam body charge dengan back-back Indonesia. Indonesia mengancam pertahanan Fiji pada menit ke-24. Arhan Fikri melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi arah bola masih melebar tipis dari gawang. Indonesia berhasil memimpin 1-0 di menit ke-35. Sebuah umpan tarik dari Ginanjar Wahyu berhasil dituntaskan dengan baik oleh Arhan. Ancaman ke gawang Fiji kembali datang dari Indonesia di menit ke-44. Doni melakukan penetrasi ke kotak penalti dan melepaskan tembakan, tapi bola masih mengarah tepat ke kiper. Tak ada gol tambahan sampai turun minum. Indonesia memimpin 1-0 atas Fiji. Indonesia langsung menggedor di awal babak kedua. Rabbani Tasnim melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi bola masih bisa ditepis kiper Aidin Asyas. Reza Aditya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit ke-49. Bola kemudian membentur mister gawang dan Kakang mampu menyambar rebound lewat sundulan. 2-0 Indonesia memimpin. Fiji haru bermain dengan 10 orang di menit ke-56. Thomas Arthur mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar pemain Indonesia. Indonesia memimpin 3-0 di menit ke-60. Sebuah umpan tarik dari Zaki Ashraf berhasil dituntaskan oleh Reza. Fiji bermain dengan 9 orang di menit ke-70. Melvin Mansyek diganjar kartu kuning kedua setelah menghantam tulang kering Kakang. Setelah terus menyerang dan mendapatkan peluang, Indonesia akhirnya bisa memperbesar skor menjadi 4-0 di menit ke-86. Bola umpan silang dari Hugo Samir sukses disambut dengan sundulan Hoki Caraka. Adu jotos terjadi di menit ke-88. Hal tersebut terjadi saat pemain Indonesia, Frankie Misa, berebut bola dengan Gulam Razool dan Pawan Singh. Frankie kemudian dipukul oleh Pawan Singh dan Hoki ikut melayangkan hantaman ke lawan. Pawan dan Hoki kemudian diganjar kartu merah langsung. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Indonesia menang dengan skor 4-0. Golnya masih memiliki sejumlah opsi di posisi bek tengah andai pemain muda Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, benar-benar absen pada turnamen mini internasional. Muhammad Ferrari sampai saat ini memang belum bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 karena belum mendapat izin dari pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Oleh karena itu, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, mulai mengambil langkah untuk mencoret Ferrari dari daftar nama pemain yang akan dibawa ke turnamen mini internasional. Selain Muhammad Ferrari, sebetulnya masih ada 2 nama lagi yang belum bergabung, yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh yang saat ini masih berada di luar negeri. Kalau memang caranya seperti ini, saya juga harus mempertimbangkan kita mempersiapkan Piala Dunia U20 ini tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari, kata Shin Tae-yong di lapangan A Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023. Mau tak mau saya harus berpikir begitu karena ini masalah skuad dan persiapan kami harus lebih lama itu lebih baik. Jadi saya masih mempertimbangkan bagaimana skuad Piala Dunia U20 2023. Bisa jadi tanpa Ferrari, Marcelino, dan Ronaldo, terangnya. Sebetulnya masih ada banyak sekali opsi yang bisa digunakan Shin Tae-yong untuk menggantikan Ferrari yang tak kunjung bergabung dengan TC Timnas U20. Berikut suara.com menyajikan nama-nama bek yang dimiliki Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi turnamen mini internasional. Kakang Rudianto menjadi pemain paling berpengalaman di skuad Timnas Indonesia U20 andai Muhammad Ferrari terancam absen pada turnamen mini. Pemain asal Persib Bandung ini memang sudah sering menjadi andalan Shin Tae-yong, terutama di skuad Timnas U19 maupun U20.
Selanjutnya, ada nama Marcel Januar Putra yang bisa menjadi andalan timnas Indonesia U20. Ia juga punya catatan yang cukup mentereng seperti Kakang. Apalagi, pemain berusia 19 tahun yang berasal dari Persis Solo Youth ini sudah sempat menjadi andalan pelatih Fahri Husaini ketika memperkuat timnas Indonesia U16. Selain itu, jika dibandingkan dengan dua nama sebelumnya, Brandon Skeuneman barangkali adalah bek paling baru yang bakal memperkuat timnas Indonesia U20. Sebelumnya, ia belum pernah menembus level tim nasional. Ini menjadi kali pertama bagi Brandon untuk bisa mencuri hati Shin Tae-yong setelah mencatat debut impresif bersama PSIS Semarang. Yang terakhir, ada Sultan Zaki Pramana Putra Razak. Bek tengah yang punya postur tinggi ini juga menjadi pemain terbaru di skuad timnas Indonesia U20. Pemain asal PSM Makassar ini usianya memang baru menginjak 16 tahun. Sebelumnya, dia pernah tampil moncer bersama timnas Indonesia U16 saat menjuarai ajang Piala AFF U16 2022. Do Kuateh bisa bergabung pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia U20 bocor di media sosial. Apakah ini bakal membuat Shin Tae-yong merasa lega? Pemain timnas Indonesia U20, Ronaldo Kuateh, memutuskan hijrah ke luar negeri. Dia meninggalkan Madura United demi bergabung ke klub Liga 2 Turki, Bodrumspor. Dikonfirmasi agen sang pemain, Julius Kuateh, Rabu, 15 Februari 2023, kepada Indosport, negosiasi dengan Bodrumspor sudah terjadi sejak awal tahun lalu. Dengan demikian, Ronaldo Kuateh menyusul jejak rekannya di timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand, yang lebih dulu bergabung ke MSK Deinze, klub asal Belgia. Namun di saat yang bersamaan, keputusan Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand hijrah ke luar negeri membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong gelisah. Pasalnya, Shin Tae-yong jadi kesulitan memanggil Ronaldo dan Marcelino mengikuti TC timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2023 yang berlangsung 1 hingga 18 Maret nanti di Uzbekistan. Kejuaraan ini juga jadi tolak ukur tim pelatih untuk menyiapkan tim menuju Piala Dunia U20 2023 yang dimainkan di Indonesia pada 20 Mei, 11 Juni. Di tengah kegelisahan Shin Tae-yong, akun Aidien Abroat yang khusus menyoroti kiprah pesepak bola Indonesia di luar negeri malah membocorkan kabar terbaru soal Ronaldo Kuateh.